Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, terima kasih telah memberikan saya kesempatan dalam sidang skripsi saat ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cecilia Putri Tambaru dengan NIM 17043-164. Saya akan memulaikan presentasi hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Tangible dan Responsiveness terhadap kepuasan pelanggan di PT Adira Dinamika Multifinance Manado. Dimulai dengan latar belakang penelitian. Dewasa ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya di masa modern saat ini terjadi banyak kemajuan dan perubahan dalam dunia bisnis modern dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Perusahaan sebagai salah satu lembaga perekonomian dituntut secara efektif di dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui aktivitas ekonomi, perusahaan dapat memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan yang lain. Untuk itu, perusahaan harus menekankan pada pentingnya kualitas pelanggan. Kualitas yang baik akan diikuti dengan loyalitas pelanggan akan produk yang bersangkutan. Kita masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, apakah tangible berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah responsiveness berpengaruh pada kepuasan pelanggan? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tangible terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh responsiveness terhadap kepuasan pelanggan. Kita masuk dalam manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, digunakan untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi keperilakuan dalam kaitannya dengan pengaruh kepuasan. Yang kedua, bagi perusahaan, dari hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi bahan untuk pertimbangan dalam penentuan langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, tangible dan responsiveness. Yang kedua, hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang keempat, hipotesis penelitian. Yang kelima, penelitian terdahulu. Selanjutnya kita masuk dalam metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, penelitian kuantitatif deskriptif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian di PT Adira Dinamika Multifinance Manado selama 4 bulan. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data, kuesioner, observasi, dan wawancara. Yang kelima, metode analisis data. Yang pertama, variabel penelitian dan definisi operasional. Yang keenam, metode analisis. Yang pertama, uji asumsi klasik, dan yang kedua, analisis regresi linear berganda. Kita masuk dalam gambaran umum perusahaan. Adira Finance atau PT Adira Dinamika Multifinance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Adira Finance Manado didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Saat ini mayoritas saham Adira Finance dimiliki oleh Bank Danamon, yaitu sebesar lebih dari 92%. Sejak didirikan sampai sekarang, Adira tetap berfokus memberikan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat melalui identitas dan janji brand sahabat setia selamanya. Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan kepada konsumen. Visi PT Adira Dinamika Multifinance yaitu menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Misi, menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Tujuan perusahaan Adira Finance, sejak awal Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru ataupun bekas. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, uji kualitas data. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik.
Yang keempat, uji heteroksikedasitas. Yang kelima, uji koefisien determinasi. Yang keenam, uji regresi linear berganda. Yang ketujuh, uji hipotesis dengan uji T. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Penelitian ini sendiri telah dilaksanakan untuk mencoba membuktikan hipotesa-hipotesa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Yang pertama, pengaruh tangible terhadap kepuasan pelanggan. Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa tangible tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil nilai T hitung untuk variabel kompetensi yaitu negatif 5,54, lebih kecil dari nilai T tabel 2,365. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif tangible terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan faktor tangible seperti berpakaian rapi dan kebersihan. Yang kedua, pengaruh responsiveness terhadap kepuasan pelanggan. Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil T hitung untuk variabel kompetensi yaitu 17,446 lebih besar dari nilai T tabel 2,365. Hasil penelitian ini adalah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan telah memenuhi kriteria responsiveness dengan baik. Kita masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, tangible tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT Adira Dinamika Multifinance Manado. Yang kedua, responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di PT Adira Dinamika Multifinance Manado. Yang ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh di PT Adira Dinamika Multifinance Manado. Saran yang pertama, tangible tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kebersihan, staf yang berpenampilan rapi, parkiran yang luas agar pelanggan merasa lebih nyaman. Yang kedua, responsiveness perlu diperhatikan karena memiliki peran penting dalam menciptakan kesan pertama dan terakhir bagi pelanggan PT Adira Dinamika Multifinance Manado, meliputi mendengar keluhan pelanggan, merasakan apa yang disarankan pelanggan, meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang disarankan. Demikianlah presentasi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.